Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mbak Purwanto. Perjalanan dari Sepat, sekarang kita menuju ke Dusun Gesek. Nah, mengungkap sejarah yang ada di Dusun Gesek. Jadi saya awali ekwal. Gesek itu adalah bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu istilahnya adalah tanggul. Ya, tanggul yang istilahnya untuk penguat ya, dari aliran air yang lewat di sungai besar yang datangnya dari sebelah sisi barat, yaitu di desa Kuatu. Sampai di Dusun Gesek ini ada satu tanggul yang dulu konon diceritakan oleh para bini sepuh. Tanggul tersebut adalah tempat berlabuh para saudagar, para tetua-tetua agama yang menyiarkan baik agama Islam maupun agama yang lain. Karena di riwayat Gesek sebelumnya memang adalah agamanya Hindu dan Buddha. Berhubung ada Mbah Sarip Hidayatullah atau disebut Mbah Sarip yang ada di Dusun Karangkletak, akhirnya mendapat petunjuk yaitu sebuah ajaran agama Islam yang sampai sekarang dari anak cucu diabadikan sebagai agama yang nomor satu dan tidak ada yang lain di Dusun Gesek, yaitu semuanya memeluk agama Islam. Adapun para sesepuh mengatakan tanggul tersebut tempat berlabuhnya bermacam-macam orang, bermacam-macam manusia yang punya jabatan-jabatan sendiri-sendiri. Nah, Dusun Gesek ini ikut Kelurahan Desa Wiropiting, Kecamatannya Prambon, Kabupaten Sidoarjo, yang konon disebut ikut Kerajaan Jenggolo, ya, yang ada di wilayah Jawa Timur. Di sana banyak para sesepuh kerajaan dan beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Dusun Gesek pada waktu itu. Dan ternyata memang bekas sungai, bekas tanggul tadi oleh orang-orang semasa saya itu digali, diambil pasirnya sehingga menemukan di sana bekas-bekas kapal, awak kapal yang memang sudah kedalamannya sekitar hampir 100 meter kedalamannya, karena dipakai bambu pring ya, itu satu itu nggak kelihatan. Jadi diperkirakan kedalamannya 100 meter ke dalam. Itu termuat pasir semua. Pasirnya ditambang, digunakan untuk bangunan-bangunan yang ada di lingkungan kecamatan maupun dijual ke luar kota, ke Surabaya sana. Nah, sehingga orang-orang mendapat istilahnya uang atau mendapat nafkah untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. Dan di sana juga, di tempat itu banyak menemukan peninggalan-peninggalan kuno seperti tubuhnya bendi, istilah kereta, ya. Terus banyak juga yang menemukan yaitu tadi koin-koin, ya. Terus bingkaian-bingkaian, potongan-potongan yang tidak tahu itu tembaga atau perak, ada juga yang emas begitu. Nah, di sana juga banyak menemukan batu-batu yang bertuliskan kerajaan, maksudnya batu kuno dulu. Berhubung kita belum tahu istilahnya hubungan sejarah kayak seperti ini, ya kita abaikan saja, kita buang. Ada yang konco-konco itu dibuat ake gitu, benaknya buat ake,
Ya. Nah, terus juga banyak juga yang menemukan peninggalan-peninggalan sejarah yaitu alur Islamiyah seperti kitab Stambul itu pernah menemukan bagi orang-orang yang mau tirakat di sana. Ada Bodhiese ini sejarah mengatakan para pinisepuh yaitu Mbah Sastro. Istilahnya Mbah Boyut yang babat dusun dulu namanya Mbah Sastro yang tertinggal dan punya teman namanya Mbah Kaji. Nah, Mbah Kaji ini sampai sekarang belum tahu namanya aslinya siapa, tapi sebutannya Mbah Kaji dulu. Jadi ada petilasan-petilasan dulu diabadikan, sekarang dijadikan satu, yaitu di Mbah Sastro sana. Di sana ada 6, ya, 6 makam yang diabadikan oleh tokoh-tokoh GC, termasuk juga saya dan teman-teman yang lain. Setiap bulan Ruah, ya, itu diadakan hall untuk Mbah Boyut kita yang ada di sana. Ya, ada yang disebut Mbah Lurah Teguh juga ada, Mbah Sastro juga ada, Mbah Abdullah juga ada. Jadi di sana apa namanya mereka-mereka yang tirakat itu bertemu dengan mereka-mereka ya secara goibnya. Ya kita namanya orang muda ya, mana yang lebih condong, yang penting kita niat kita adalah memperingati atau mengholi Mbah Boyut kita. Toh Mbah Boyut kita dulu agamanya juga Hindu, Buddha, itu bagi kita gak jadi masalah. Karena apa? Diterima atau tidak anak buyute apa khol itu apa jarine Gusti Kang Akal Jagat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang sekarang dirasakan oleh anak cucunya sekarang alhamdulillah warganya juga apa namanya makmur juga walaupun pendapatannya baik dari apa namanya menjemur sampah ya. Ada yang juga sopir, ada yang juga apa namanya tukang batu dan banyak yang lainnya pekerjaannya. Nah, untuk Desa Gresik sendiri, tadi saya mengatakan ada sebuah tanggul yang disebut Gresik. Sehingga sekarang umum kalau di Pedukuhan Wirobiting yang ada namanya Gresik. Ini sepuhnya untuk Gresik, kalau saya mengatakan ya itu Mbah Sastro. Nah, itu Mbah Sastro. Kalau saya, tapi ada yang menyebut yang lain itu gak jadi masalah, gak jadi perdebatan juga ya. Yang penting kita semuanya yaitu ngeleluri peninggalan-peninggalan mereka, merawat apa yang telah diberikan oleh mereka, jeripaya mereka ya. Mereka-mereka yang membuka dusun ini ya. Istilahnya kalau orang sekarang itu adalah Mbah Boyut sing babat dusun akal bakal sing duwe desa utawa Mbah Reksa. Tuh. Jadi Gresik sendiri itu punya peninggalan tapi sudah punah karena nggak ada yang merawat. Nah, saya bertemu dengan panjenengan atau grup dari konco-konco Pangeran Penyedap Rasa ini baru kita dapat ngomong, kita dapat menjelaskan. Syukur-syukur nanti anak-anak kita atau anak cucu kita mau membuka sejarah ini agar supaya tahu hal ekwalnya apa dusun itu bagaimana. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Pangeran Penyedap Rasa. Ya. Saya ucapkan terima kasih karena apa? Saya sangat senang sekali ngeleluri sejarah zaman dulu sampai sekarang dan kita bisa rasakan semuanya itu tidak ada yang dinamakan tidak ada yang ngawali, pasti ada yang ngawali. Tersebut di sini sebagai dusun GC, pasti dulu ada yang babat. Karena apa? Sepengetahuan saya, ini dulu hutan atau
pinggir sungai belantara sehingga dibabat oleh Mbah Boyut untuk menjadi perkampungan untuk dibuat domisili anak putunya sampai sekarang. Jadi ada lahan sawah, ada lahan kering untuk tempat rumah dan untuk tempat musola juga sudah berdiri. Dulu nggak ada musolanya di sini karena para sesepuh kita memang mengajarkan agama Islam dengan pelan-pelan. Alhamdulillah juga untuk Dusun Gesek sekarang punya TPQ juga. Namanya TPQ Darussalam yang ada di depan rumah saya ini. Nah, itu untuk menggolok wentah anak-anak dan syukur alhamdulillah semuanya nanti punya HP dan mau membuka yang namanya Pangeran Penyedap Rasa. Dan Satria Nidupa. Satria Nidupa. Nah, jadi di sana terkumpul nanti sejarah-sejarah itu. Kemarin kita dari Sepat ya, dari Beteng Pandi, dari Sobowiro, dari Kelampisan, dari Beteng Rejo sendiri ya. Saya perkenalkan di sana ada namanya Mbah Polo. Ya, ada Sepat itu Mbah Kambio Wiro Jogoyudo. Nah, ada Mbah Lom untuk Sobowiro, ada Mbah Hajia atau Mbah Jing yang ada di Kelampisan. Satu demi satu nanti kita urai, kita buka agar supaya terkumpul di Satria Kehidupan dan juga di YouTube-nya Pangeran Penyedap Rasa. Ini sebagai media untuk menyebarluaskan agar supaya anak putu kita nanti mau tahu sejarah, membuka dan sering di sana. Dan kalau toh nanti sering membuka, paketannya ada, otomatis kan yang namanya benderanya Satria Kehidupan sama ya, Satriani Dupa sama Satriani Dupa, Santriani Dupa, Didin Satriani. Didin Satriani Dupa. Ya situ belum pada kenal pola ya toh. Ya nggak apa-apa nanti kita semakin dekat dengan baik. Nah, tuh. Jadi yang namanya alat media kalau dulu kita ngaji pakai oblik ya kan. Sekarang sudah begini sudah bersinar. Ya kan? Terus apalagi di rumah sendiri buka YouTube, apalagi seneng sejarah gitu. Wow, Pangeran Penyedap Rasa sama Satriani Dupa. Nah, Didin Satriani Dupa. Tidak jane itu. Gitu loh. Sehingga nanti bisa dibuka dan itu ada Mbah Purwanto, ada Mbah Sumo, sehingga ada bukti bahwasanya orang yang dari Sepat dan orang yang dari Gesek ya bekas orang sampel orang gendeng, orang sampel ya seperti itu. Ya. Bekas orang gendeng yang mau mengeleluri. Terus siapa kalau nggak kita, ya kan? Karena anak-anak kita sekarang itu ribut dengan YouTube-nya, ribut dengan TikTok-nya, ya kan? Jadi sejarah ini terpendam. Alhamdulillah saya kenal sama panjenengan ini nanti bisa tersimpan dan nanti bisa buat memori kita, ya. Jadi untuk dibuka lagi bahwasan kalau gitu Gesek dulu seperti ini. Aliran sungai yang saya teruskan ya, aliran sungai yang dari barat itu dari Kuatu itu yang dulu tempatnya para satria-satria kerajaan juga berlabuh, para adipati-adipati ya sampai ke barat, sampai ke timur, terus sampai ke timur, ya, membuka lahan untuk anak cucu yang sekarang dirasakan oleh kita semua, ya kan? Jadi apa sih pentingnya sejarah? Apa sih perlunya kita mempelajari sejarah? Agar supaya tahu. Supaya nggak gampang dibijui sama orang lain. Bahwasannya benar-benar Gesek itu mampu untuk mendirikan satu kegiatan, untuk mendirikan satu bendera ya tegak. Ya seperti ini. Ya, Pangeran Penyedap Rasa dengan Mas Didik juga ikut menyimpan yang nantinya bisa dibaca bersama-sama.
Mungkin ya alhamdulillah nanti kalau teman-temannya Mbak Pur, teman-temannya Mbak Sumo nanti buka begitu tak kasih di grup, makanya Mbak Pur sudah berapa? 10.000 10.000 penonton dicetel tok tapi gak di subscribe ya kan. Nah, tadi di sana kita mempelajari sejarah yang ada di WC ini, insya Allah saja nanti kalau memang ada setrum-setrum yang memang dianggap bermanfaat, monggo, ya kan. Cuma sejarahnya GC memang benar-benar murni, yaitu dulu berupa tanggul yang tempat untuk berlabuh, sehingga di sana juga membuat perkampungan di sini, akhirnya juga geser ke timur, ke Sepat, ke Sobowiro, ke Bitingrejo, ke Kelampisan, akhirnya terbentuk satu desa namanya Desa Wirombiting. Begitu untuk kejelasan yang bisa saya jelaskan. Kalau mungkin ada pertanyaan di bidang apa namanya goib atau apa, nggak apa-apa. Oh, Ya, tentang di Asem dan sama gundukan Blorong yang dijuluki Jalmo Njupuk Jalmo Mati, ya. dan tentang Raden Lancur di Sepat. Nah, monggo, Mbak Sumo. Nah, kata, ini Mbak, kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau memang ada kesalahan, kalau memang ada kebenaran, semata-mata kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau memang ada kesalahan itu semata-mata bodohnya Mbak Sumoboyo. Saya cuma cerita demi cerita aja, saya tidak mengurangi cerita-cerita sesepuh dari yang saya ketahui. Dari itu saya cuma belum tahu bukunya juga, mungkin nggak ada bukunya, cuma dari penyambung lidah aja dari Bini Sepuh yang saya ketahui, juga cerita langsung dengan saya, Bini Sepuh termasuk Dusun Sepat, yaitu Mak Sati yang dulu itu wafatnya atau meninggalnya umurnya 119 tahun baru meninggal. Saya juga orang pendatang dari Mojosari. Saya situ disuruh uri-uri wasiat dari Mak Sati tadi. Dari pesan kepada saya yang ada di sebelahnya utawa didampingi Mbah Biyo Wiro Jogoyudo, sesepuh utawa sing babat desa sing menjadikan nama desa Sepat itu Mbah Kambiyo Wiro Jogoyudo. Itu bilang Mas Sati sama saya, nah pean walaupun orang moncok, nah kata-kata wong kuno bingen, walaupun pean senajan pean orang moncok, nah sampean ne longgar, ne kerjoe nyambut damel niku mulai awan, tolong sampean resiki sampean saponi dengan niat ikhlas resiki makame Mbah Kambiyo Wiro Jogoyudo. Muga-muga Gusti Allah nggemei ridhoe, nggemei keberkahan krana sampean gelem ngresiki nyapu-nyapu diniati ibadah. Nggih, Mak, lah kula sanggup banten mriku. Lah mriku niku alhamdulillah niki dari penyambung lidah sesepuh Sepat, sing enten dusun Sepat. Mbah Kambiyo Wiro Jogoyudo itu orangnya itu sabarnya ngelebihi sabar manusia. Terus lomannya utawa apa jenenge loman utawa Jawae lebih sabar dari orang-orang biasa. Jadi Mbah Kambiyo Wiro Jogoyudo itu orang luhur, orang sing sabare ngliwati sabar, loman yang ngliwati loman, sing babat desa dusun Sepat. Lah niku ngapunten alhamdulillah niki kula mboten saged napa-napa tur mboten gadah istilah pengetahuan atau ilmu yang lain. Saya cuma menyambung lidah aja dari semua Bini Sepuh Dusun Sepat. Nah, Mbah Kambiyo itu asali dari Cina. Pengabdian tenggane kerajaan Majapahit, lah niku mboten disebutaken Brawijaya keberapa nggak tahu, juga orang-orang awam, juga seperti saya juga orang awam. Lah itu dari pengabdian ke kerajaan Majapahit itu sampai dipercaya sama Ki Ageng Aji, sesepuh Majapahit. Nah, ceritanya begini, katanya itu ceritanya begini.
Mbah Kambiyo itu disuruh menjaga tapel batas antara Jenggolo sama Mojopahit. Jadi Mbah Kambiyo disuruh Ki Ageng Aji suruh dulu tuh itu mah di timurnya Sungai Brantas, sungai yang disebutkan Mbak Yai Pur tadi, sungai sekarang jadi Rowo, alurnya sampai dari Kuatu, sekarang sampai ke pabrik pakerin, pabrik kertas. Nah itu sejarah Mbak Kambiyo atau sungai Mbak Kambiyo sejarahnya. Yang sekarang di Desa Ploso bangun kali tengah itu namanya disebut Kali Anyar. Jadi yang kali lama ceritanya Mbak Kambiyo itu sekarang jadi Rowo itu. Sampai alurnya ke Kuatu, sampai ke arah apa namanya pabrik kertas pakerin itu hilang di situ, terus sambung di baratnya jalan raya, depannya pakerin pabrik kertas itu sampai ke Kuatu. Itu ceritanya sungainya Mbambio. Nah makanya di dusun Sepat itu aneh. Anehnya begini, kelurahan Wirombeting sama kelurahan Bulang itu kan lain kelurahan. Kenapa kok warga dari kelurahan Bulang dusun Pojejer itu kok dimakamkan di daerah Sepat atau tanah Sepat? Itu sejarah Mbambio. Jadi intinya begini, berarti Babate Mbambio itu Sepat sama Pojejer. Mungkin seperti itu mungkin. Kalau benar semata-mata hidayah dari Allah kebenarannya. Kalau memang salah itu kebodohan Mbah Sumoboyo saya pribadi, minta maaf. Saya cuma penyambung lidah aja, saudara-saudara pendengar, saudara-saudara yang menyetel YouTube Pangeran Penyedap Rasa sama Didin Satrianing Dupah. Nah, mohon maaf sekali lagi saya cuma penyambung lidah aja. Saya tidak bisa mengerjakan sejarah karena saya orang tidak awam dari sejarah juga cuma saya penyambung lidah aja. Jadi itu Mbah Pambio itu arti ceritanya itu apa namanya panglima besar dari kerajaan Jenggolo yang mau melamar putri Mojopahit. Terus Mojopahit itu bilang sama Mbah Kambio Wirojogoyudo, "Bio awakmu ta tugasno ana wetane Bengawan, cegaten lakune Sambernyawa karo pengikut-pengikute. Aja sampak mlebu nang gone kulone Bengawan nang kerajaan Mojopahit. Sebab engko nek nang kulone Bengawan engko akhire boyong putri Mojopahit." Artine ngeten. Ngapunten sanget terose leluhur-leluhur sing sepuh-sepuh rumiyin niku Panglima Besar Sambernyawa niku sifatnya niku mboten menurut pribadi ini kerajaan Majapahit mboten bener. Artinya senengane niku njukuk putri-putri sing cantik ana kerajaan lain. Dados kerajaan Majapahit niki aja sampak krana putri siji ndadekno perang. Ndadekno perang krana putri siji. Nek dibalekno wong Sambernyawa niku mboten saged mati. Nek perang jasate lugur nang bumi urip malih lan niku. Dados ngoten terus akhire Mbah Kambio Wirojogoyudo mengemban tugas tenggene wetane Bengawan nggih dusun Sepat niku balekno lakune Sambernyawa kate ngelamar nek bahasa saniki nggih. Bahasa saniki niku ngelamar utawa meminang putri Majapahit. Terus dicegat kali Mbah Kambio Wirojogoyudo kali pengikut-pengikutnya. Nah, terus akhir dibalekno. Lah dibalekaken niku tarung kali Mbah Kambio. Mbah Kambio niku mau kali Sambernyawa. Akhirnya tarung Sambernyawa mboten purun dibalekaken akhirnya tarung. Tarung sejarah tenggene kali sakniki dadi Rowoh niku. Lah dadi Rowoh akhirnya Mbah Kambio niku kalah. Dijukuraken tenggene Rowoh niku tenggene Bengawan niku wau. Lah enten mriku terus akhirnya jenenge Mbah Kambio niku cedhek nang gone Gusti Allah, gambarane cedhek marang Sang Maha Kuwasa. Lah iku dipethuki sing jenenge Ratune Bajul utawa Bajul Bumen. Terus akhirnya diwecang enten mriku Mbah Kambio tenggene jero kali jero Bengawan niku. Kambio nek pancen awakmu mengemban tugas utawa
eh, balekno sing jenenge angkara murka iku nek kate tarung karo Samber Nyawa njaluk pangeran, nanggone Sang Maha Kuwasa sadurunge tarung karo Samber Nyawa Nandura Witepa teka pinggire Kali Brantas iki gampang sing sisih wetan lakokno ngetan sasaniki akhire jenenge Desa Pajejer. Dadose Mbah Kambiyon niku sadurunge tarung niku dikengken diwejang Nandur. kali Ratune Bajul utawa Bajul Bumen niku kanggo nandur Witepa kabehe sanga. Dikongkon nandurke pinggire kali mlaku ngetan. Nah, jenenge Mbah Kambiyon niku cedhek kali Gusti Allah, gare kun fayakune Allah muncul. Akhire Mbah Kambiyon mboten nandur nyedi kuasane Allah, nyedi akbare Allah, akhire Witepa niki muncul. Kabehe sanga. Nek wis Witepa utawa pelem iki muncul, baru tarunga karo Samber Nyawa. Samber Nyawa iku engko nek lugur nang bumi urip maneh. Lah iki akhire Mbah Kambiyon pun enten Witepa kabehe sanga, dari Sepat niku sampai ke arah timur Dusun Pajejer. Lah niku akhire disumbari utawa dijak tarung Panglima Besar Samber Nyawa niku akhire jasate Samber Nyawa dipotong kabehe sanga, termasuk ndase enten kene Dusun Sepat. Terus ke arah timur Dusun Pajejer Polegi. Jadi itu sejarah emang ana apa jenenge identik kuburan umum kali apa jenenge makame Mbah Kambiyon dulu niku enten Witepa. Enten belakang di depan rumah saya itu dulu itu sebelum dibangun itu di pintu masuknya itu ada pohonnya po di situ. Akhirnya alhamdulillah akhirnya waktu niku perang Samber Nyawa kali Mbah Kambiyon niku alhamdulillah Mbah Kambiyon dijabahi Allah krana jasate disangsang nono ndukure Witepa. Cek gak sampak urip maneh. Maksude sifate kerajaan Majapahit itu gak kepingin Putri Majapahit iki dirabi tiang-tiang sing mboten gadah sifat sing kados Samber Nyawa. Samber Nyawa niku bojone kathah. Angkara Murka. Bojone kathah, Angkara Murka wonten mriku. Setiap kerajaan besar enten putri niku dijaluk, dilamar nek mboten kantuk perang. Ceritane ngoten. Niku wallahu alam kula penyambung lidah mawon dari bini sepuh setempat. Kula pribadi kula tiyang pendatang kula dari Mojosari. Enten mriku tahun 2004. Nah, kula enten mriku terus disukani amanah kalih Mak Sati tadi terus niku napa jenenge tasik nasabe Mbah Kambiyon Wirajaga Yuda. Mak Sati niku umurnya 119 baru meninggal. Itu Mbak, kita lanjut ke Mbak Raden Lancur sama sing Jarmo Joko. Ah nggih, enten mriku. Nah niku. Niku sebelah timur atau makan sebelah timur Dusun Sepat itu ada persawahan ya cuma dadi kuburan umum khususnya orang Sepat. Itu ada jenenge Mbah Sentono. Mbah Sentono niku foto akhirnya lemah sing mundhuk ngoten mawon dicukuli kali pohon serut. Lah kula rumiyin nate kula niki sering panjenengan sering tirakat kepingin ingin tahu saja. Sering tirakat teng mriku nyuwun dhateng Gusti Allah cuma lantaran enten semedi enten mriku niku Sentono niku pancene nyatah niku. Nyata mboten bengi awan niku pancene enten ula sing gedhe ngliwati gedhe cuma ndase niku manusia utawa wong wedok cantik Jenenge. nah, nek kula manggil niku pribadi ngapunten mboten kula sebutaken nggih nah, niku pribadi kula nek nyeluk niku ngoten niku wau dados enten hal-hal yang pribadi kangge kula pribadi nek nyeluk Mbah Sentono niku sing penghunine niku pancene wedone wong ngarani blorong. Masalahe awake iku ula, ndase wong wedok, ndase manusia berbentuk orang perempuan. Itu nyata karena saya pernah tirakat di situ, ingin tahu aja ada sih ciptaan Allah yang selain dari manusia dan tetumbuhan atau pohon. Saya ingin tahu akbarnya Allah aja. Saya tirakat di situ 7 hari 7 malam nggak pulang. Jadi kelihatan nyata itu di waktu siang bolong. Nah, itu kira-kira jam 11 lebih.
mendekati lohor beduk itu muncul. Dia bilang, duduk bagianmu. Suatu saat ono sing bantu awakmu di situ. Bilangnya seperti itu. Kira-kira sih bantu iki mungkin ya. Mudah-mudahan memang Allah memberi ridho, Allah Hmm. memberi hidayah, memang itu memang ada terus membantu. Mudah-mudahan menjadi untuk kemasyarakatan umat sekitar Sepat, sekitar khususnya Kelurahan Wirombeting. Mudah-mudahan menjadi manfaat masyarakat kangge sedaya umat enten mriku. Amin amin. Itu Mbak karo Mbak Raden Lancur dengan Gapuro. Nah, niku Gapuro yang angker. yang angker ya. Mbak Raden Lancur niku khususnya niku keluarga besar dari Mbak Kambiyo Wirajagayuda sing saniki mangkin ngapunten sanget niku sing kula utaraken wau. Nek pancene salah semata-mata bodhone Mbak Sumebaya, nek pancene bener semata-mata kebenarannya Gusti Allah. Niku Mbak Raden Lancur niku istilahnya niku kerabat besar mboten semerap niku saking Mbah Kambiya Wirajagayuda mangkone tenggene Sentono niku. Mbah Raden Lancur niki ngapunten mboten sakjane mboten kenging dinikuaken. Maksudnya niku urusan dalem nggih. Mboten saged kula sebutaken urusan dalem mawon. Lah niki mugi-mugi nggih niku wau nek pancene niki suatu saat disukaaken kangge kemasyarakatan umat khususnya Sepat Kelurahan Wirombeting mugi-mugi niku dilanggengaken rumiyin terus maratuwa kula jaler niku didamel ritual-ritual utawa sedekahan utawa barokahan di waktu wulan-wulan tertentu kados Keleman, tutup bumi, enten gene Sentono mriku. Lah berhubung sekarang didamel area tebu dados amburadul. Mugi-mugi mawon liwat syariat, liwat tatanan kita iki menggali sejarah niki dadosaken manfaat kangge kula pribadi, kangge sedaya penerus-penerus kula, penerus sedaya pinisepuh sing enten Kelurahan Wirombeting, mugi-mugi dadosa sing manfaat lan barokah. Amin. Mugi-mugi niku disukaaken janjine nek tiyang-tiyang ngarani Nyi Blorong ya. Tiyang-tiyang nek kula mboten. Nek tiyang-tiyang ngarani Nyai Blorong niku sanjang teng kula intine iku duduk awakmu, duduk bagianmu suatu saat sak waya-waya ana sing bantu awakmu. Ngoten. Ya muga-muga pangeran Penyedap rasa kali Didin Satria Dupa. Amin Allahumma amin Ya Allahu tentang akbar. Gapuro Mbak. Gapuro belum ceritakan Gapuro. Gapuro yang angker itu sering jahil gimana? Gapura yang di pintu masuknya ke Dusun Sepat itu ada gapura pintu masuk itu setelah tuang atau sawah terus masuk ke Sepat itu memang ngapunten itu ada penghuninya. Kalau orang-orang masuk desa Sepat atau dusun Sepat, kalau niat jahat itu langsung aja, enggak 1 bulan, enggak 1 minggu, langsung dikasih adab, bukan dia yang ngasih adab itu Allah aja. Langsung ditemui di situ ada namanya Rajanya Kerah. Jadi orang-orang yang mau jahat masuk ke dusun Sepat langsung niku kali dihadang kali Rajanya Kerah. Enggak tahu siapa namanya, itu pribadi saya tahu juga, cuma enggak saya sebutkan di media ini supaya enggak jadi bumerang. Nah, jadi itu pribadi saya kalau nyebut panghawa jenis Raja Kera itu maaf saya utarakan. Kalau di Sentono tadi yaitu memang insya Allah di situ ada peninggalan-peninggalan dari sesepuh dulu yang berjuang liwat kerajaan apa liwat apa nggak tahu. Mungkin ada penghargaan dari atas-atasannya. Jadi jeragannya mungkin ada harta yang dilindungi sama itu tadi orang-orang menyebut Nyi Blorong. Mudah-mudahan leluhur kita memberi amanah, memberi perintah dumateng kula panjenengan sedaya untuk menggali ini mudah-mudahan wallahu alam ridhonya Allah Subhanahu wa taala menjadi kenyataan untuk kemasyarakatan umat khususnya dusun Sepat kali Kelurahan Wirombeting.
Ngapunten mbok menawi enten kelapatan kula nyuwun agunge pangapunten, menawi enten kesalahan kula, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang tidak ada kebenaran, semata-mata bodohnya Mbah Sumoboyo, kalau memang ada kebenaran atau ada bukti, semata-mata hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dulu saya mengulas ya, memberikan satu ulasan dari Mbah Sumo dalam arti maksud dan tujuan kita para sesepuh sekarang ya. Kalau toh nanti memang benar-benar itu diridhoi sama yang nunggu, diridhoi oleh Allah melalui jalan sampean-sampean ini ya, katanya Mbah Sumo tadi ya, bukan miliknya Mbah Sumo, bukan miliknya Mbah Yaipur, tapi untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di Desa Wiromiting ya. Di sana semoga saja apa yang terjadi ini para pemuda, yang saya berarti ini para pemuda, Mbak, Nggih, agar supaya nanti gak serakah nggih. di situ. Jadi keserakahan itu akan nanti membuat apa kita menjadi gak bisa lancar begitu, Nggih. Mbak. Jadi saya minta yang mengetahui dan yang akan bertindak agar supaya nanti bisa benar-benar amanah. Oke, di situ pesan saya yang penting kula panjenengan amanah. Nggih. Matur sembah suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Salam subscribe untuk Pangeran Penyedap Rasa dan Didin Mas Didi Satriani Dupa. Satriani Dupa. Parian, Mbak. Parian. Tarian. Parian. Puisi Parian sih lucu, Mbak. Ayo, Mbak. Kan kita terus ya, Pak, yo. Iya. Jadi di sini ada lesung, pasti ada Lumpangnya. apa jenenge iki? Alu. Alunya. Ada lesung, ada alu, ya. Kalau memang kita ingin menonton Pangeran Penyedap Rasa dan Mas Didi Satria Dupa, ya silakan buka di YouTube dan kita jangan malu-malu untuk memberikan satu jawaban atau pendapat. Saya terima saran dan kritik. Saya tunggu di Pangeran Penyedap Rasa dan Didi Satriani Dupa. Terima kasih, matur nuwun. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.